Dikutip dari RT hingga perdagangan Jumat siang tadi, rupiah menguat signifikan di 0,40% ke level 16.385 per dolar Amerika. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana jelang libur akhir pekan rupiah bergerak menguat signifikan ke level 16.300-an per dolar Amerika Serikat. Dikutip dari RT hingga perdagangan Jumat siang tadi, rupiah menguat signifikan di 0,40% ke level 16.385 per dolar Amerika, di mana sebelumnya rupiah dibuka menguat di 0,33% di level 16.400 per dolar Amerika Serikat. Sementara indeks dolar Amerika menguat di 0,10% di level 97,64 di Jumat pagi setelah melemah di 0,25% di perdagangan Kamis. Meski berbalik menguat secara keseluruhan, indeks dolar Amerika masih tertekan, terbebani rilis data ekonomi Amerika yang memperlihatkan kombinasi inflasi yang meningkat dan pasar tenaga kerja yang makin rapuh. Investor menilai tekanan terhadap indeks dolar bisa membuka ruang bagi mata uang negara berkembang termasuk rupiah untuk bergerak lebih stabil dalam jangka pendek. Langsung saja kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bergerak di level 16.395 rupiah. Kemudian terhadap euro di 19.255 rupiah. Pound sterling di level 22.210 rupiah. Kemudian terhadap yen Jepang di 111,19 rupiah. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, baik dari domestik maupun internasional. Dan informasinya apa saja? Mari kita simak rangkumannya berikut ini. Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat merilis indeks harga konsumen atau IHK naik 0,4% secara bulanan, lebih tinggi dari perkiraan ekonomi yang disurvei Dow Jones sebesar 0,3%. Namun secara tahunan, IHK tercatat 2,9% sesuai dengan ekspektasi. Sementara itu, core CPI atau inflasi inti yang tidak memasukkan harga pangan dan energi yang bergejolak naik 0,3% secara bulanan di Agustus dan 3,1% year on year sesuai perkiraan Dow Jones. Sementara itu, pengajuan tunjangan pengangguran Amerika Serikat melonjak pekan lalu ke level tertinggi dalam hampir 4 tahun. Data ini menandakan aktivitas pemutusan hubungan kerja meningkat di tengah penciptaan lapangan kerja yang melambat tajam. Dikutip dari Bloomberg, klaim awal naik 27.000 menjadi 263.000 di pekan yang berakhir 6 September, level tertinggi sejak Oktober 2021. Perkiraan media survei Bloomberg terhadap ekonom memperkirakan 235.000 pengajuan. Ketidakpastian seputar kebijakan ekonomi Presiden Donald Trump membuat perusahaan semakin enggan untuk merekrut karyawan di 2025. Dari Eropa, Bank Sentral Eropa atau European Central Bank kembali menahan suku bunga acuan di Kamis waktu setempat, seiring dengan tekanan inflasi yang terkendali dan beradanya risiko ekonomi. ECB mempertahankan suku bunga deposito di level 2% sesuai dengan perkiraan seluruh analis yang disurvei Bloomberg. Bank sentral juga tidak memberikan panduan langkah lanjutan dan menegaskan keputusan akan tetap berbasis pada data tiap pertemuan. Namun ECB mengingatkan prospek harga masih lebih tidak pasti dari biasanya akibat kondisi perdagangan global yang fluktuatif. Dari dalam negeri, penjualan mobil nasional di Agustus 2025 kembali cetak kinerja positif. Data Gaikindo yang dirilis PT Astra International Tbk atau ASII menunjukkan penjualan mobil di Agustus naik 1,48% ke 61.780 unit dibandingkan penjualan mobil di Juli 2025 yang mencapai 60.878 unit dan melanjutkan tren kenaikan sejak Juni 2025 di 58.341 unit. Namun penjualan di Agustus 2025 secara tahunan masih jauh di bawah pencapaian Agustus 2024 yang tercatat sebanyak 76.302 unit atau turun 19,03%. Bagi sumber ada Beralih ke informasi komoditas, harga emas melemah setelah menciptakan rekor seiring rilis data inflasi Amerika. Harga batubara kembali melemah di tengah permintaan dari Tiongkok yang masih belum pulih. Sementara harga minyak melanjutkan pelemahan dibayangi kelebihan pasokan global dari OPEC+. Harga emas melemah setelah menciptakan rekor seiring data inflasi Amerika Serikat mengecewakan pelaku pasar. Namun data tenaga kerja Amerika yang lemah menutupi kekhawatiran dari data inflasi yang lebih kuat. Fakta ini membuat investor tetap bertaruh jika The Fed akan memangkas suku bunga minggu depan.
Di Kamis, harga emas tutup di posisi 3.633,74 dolar Amerika per troy ounce, melemah tipis 0,18%. Harga emas masih melemah tipis 0,01% di Jumat pagi waktu Asia, di level 3.633,22 dolar Amerika per troy ounce. Harga batu bara kembali melemah dan nyaris berada di bawah 100 dolar Amerika per ton di perdagangan Kamis waktu setempat. Harga batu bara di pasar Ice Newcastle untuk kontrak pengiriman Oktober ditutup di 100,9 dolar Amerika per ton, jatuh 1,51% dan menjadi yang terendah sejak 28 Mei. Sebulan terakhir harga batu bara koreksi hampir 10%. Harga batu bara turun di tengah melemahnya permintaan. Dikutip dari Bloomberg, otoritas kepabeanan China melaporkan impor batu bara di Januari hingga Juli jatuh 13% year on year. Harga minyak dunia di Jumat pagi waktu Asia melanjutkan tren pelemahan. Dikutip dari Grafinative, pukul 10:05 waktu Indonesia Barat, harga minyak Brent di level 65,84 dolar Amerika per barrel, turun dibandingkan posisi Kamis di 66,37 dolar Amerika per barrel. Minyak mentah WTI Amerika Serikat di level 61,82 dolar Amerika per barrel, tertekan dari penutupan hari sebelumnya di 62,37 dolar Amerika per barrel. Pelemahan harga minyak ini sejalan dengan meningkatnya kekhawatiran pasar terkait kelebihan pasokan global karena tambahan kuota produksi dari OPEC+. Dari berbagai sumber untuk KD Exchange. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat, di mana minyak WTI melemah di 0,98% di level 61,76 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,72% di level 15.309,63 dolar Amerika per metrik ton. Emas menguat di 0,41% di level 3.688,72 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO kontrak pengiriman November 2025 melemah di 0,81% di level 4.418 ringgit Malaysia per tonnya. Tabungan beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Lonjakan signifikan masih terus terjadi, menguat di 1,18% dan bertahan di atas level 7.800-an, tepatnya di 7.839.071. Secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan bergerak di zona hijau, dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 7.819.002 dan sempat menyentuh ke intraday tertinggi hari ini di 7.854.812. Sementara level terendah meskipun masih bertahan di zona hijau, indeks harga saham gabungan sempat menyentuh level 7.700-an, tepatnya di 7.790.794. Saham-saham yang hari ini menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan pemirsa dari DSSA hari ini mengalami lonjakan yang cukup signifikan di 6,44%, intraday tertinggi hari ini di 102.575. Dan tampaknya pengalaman penguatan signifikan di 102.450 saat ini sudah mulai terbatas karena secara intraday di 102.575, sementara intraday tertinggi masih bergerak di 110.850. Kemudian selain DSSA pemirsa, dari perbankan Big Cap laju penguatan sudah mulai terbatas. Ada BBRI menguat di 2,21% di 4.170, BMRI menguat di 0,89% di 4.520, sementara BBCA penguatannya juga tertahan setelah sempat tadi ke 7.975 pemirsa. Kemudian BBNI hari ini juga berbalik menguat usai tertekan ke 4.330, saat ini sudah di 4.510 rupiah per sahamnya. Saham-saham barang baku emiten emas hari ini juga masih melaju, ada berbalik menguat, maksud kami ada Antam menguat di 2,95% di 3.490, Aman juga menguat di 1,24% di 8.150, BRMS hari ini juga menguat di 4,51% dan sudah berada di atas level 500-an kembali pemirsa. Sementara posisi saham-saham lainnya ada BSBK hari ini menguat di 34,85% di 89 rupiah per sahamnya. Pemberat datang hari ini dari beberapa saham, di antaranya adalah ada Koin melemah di 3,98% di 2.170, WIRG dari teknologi di 2,21% pelemahan di 177. Kemudian juga ada Telkom, hari ini juga melemah namun masih
mampu bertahan di atas level 3.000, intraday terendah hari ini di 3.050. Sementara Adaro hari ini juga melemah di 1.670 setelah sempat menguat di 1.695 rupiah per sahamnya. Sementara untuk posisi saham big cap lainnya ada Astra International hari ini juga ikut menjadi penopang menguat di 1,80%. Di level 5.600-an pemirsa. Intraday hari ini sudah menembus di level 5.700-an. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di beberapa menit jelang penutupan perdagangan sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.